Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Bagaimanakah untuk zodiak Virgo untuk tahun 2024? Mohon maaf saya 3 bulan mungkin tidak upload karena ya ada sesuatu hal yang harus fokus dengan anak gitu ya, dan ada kegiatan-kegiatan lain yang memang saya tidak bisa meninggalkan kegiatan itu. Dan mohon doanya agar saya bisa kayak mengatur jadwal lagi, bisa lebih rutin seperti tahun sebelumnya gitu ya. Memang untuk tahun ini kayaknya sepertinya banyak hal yang harus saya meninggalkan upload video untuk for a while gitu, untuk sementara waktu ya, mohon maaf. Semoga saya habis ini bisa konsisten untuk kalian, dan semoga Virgo di tahun 2024 juga diberikan rezeki yang baik, kehidupan yang baik, kebahagiaan dan kemudahan untuk bisa menjalani hidup kalian masing-masing. Akan saya bacakan general reading untuk Virgo di tahun 2024 ya. Kita akan shuffle dulu. Bagaimanakah tahun 2024 untuk Virgo. Jadi ini bacaan ini pastinya tidak akan resonate ke kalian semua. Bisa menyerap energi banyak orang. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jika memang nggak cocok, mungkin bisa kalian skip aja, atau mungkin kalian cocok di another reader ya, di pembaca lain, pembaca tarot lainnya. Semoga ini bisa resonate dan menghibur untuk para zodiak Virgo. General reading untuk Virgo, saya akan mengambil 3 kartu. Untuk ini di sini ada Four of Pentacles, ada Princess of Swords reversal ya. Di sini ada Seven of Cups, Seven of Wands reversal, Nine of Pentacles ya, dan ada Queen of Pentacles, the bottom of the deck ya, dan ada Queen of Wands. Jadi kalau ada Queen of Wands di sini untuk urusan pekerjaan lumayan mungkin menyita waktu kalian di tahun 2024. Jadi Virgo akan sangat sibuk sekali ya, banyak sekali urusan-urusan yang mungkin harus diselesaikan di tahun 2024. Apalagi ini urusan kerjaan, urusan bisnis kalian ya, yang mungkin menyangkut hajat hidup kalian, hajat hidup orang banyak juga. Jadi memang Virgo di tahun 2024 bener-bener kayak struggling banget untuk bisa menyelesaikan banyak masalah di kerjaannya. Dan di sini sepertinya juga kalau ada Queen of Wands, ada Queen of Pentacles, sebenarnya si Virgo ini kondisi keuangannya baik-baik saja, bagus. Maksudnya kamu tidak minus yang parah, atau sampai kamu kelabakan, sampai mungkin sampai kamu kayak kalang kabut untuk menyelesaikan keuangan kamu, tidak. Di tahun 2024 itu si Virgo banyak sekali menyelesaikan masalah ya. Jadi sehingga dia harus kayak pinter-pinter ngatur uang. Jadi dia juga butuh uang banyak banget di sini. Dan Nine of Pentacles reversal. Jadi yang dibutuhkan sangat besar, sehingga mungkin beberapa Virgo akan mengalami kondisi dia harus hutang, harus pinjam sana sini. Tetapi tenang aja, kalau ada Queen of Pentacles menandakan bahwa Virgo itu masih punya kemampuan. Even kamu punya pinjaman tambahan di tahun 2024, tetapi kamu bisa, karena pemasukan kamu juga sesuai dengan apa yang mungkin kamu keluarkan. Jadi memang masih seimbang, karena kebutuhan-kebutuhan yang bisa dibilang sangat-sangat urgent, sesuatu hal yang mungkin kamu harus menyelesaikan masalah keluarga atau bagaimana. Jadi memang bisa dibilang hasil kamu tuh gede, tetapi masih tidak hanya untuk diri kamu sendiri. Di sini ada Four of Pentacles. Jadi kalau ada 4 koin tuh, kalau untuk urusan keuangan Virgo bagus banget ya. Dan saya merasakan energinya, cuma energi Virgo tahun 2023 sama 2024 tidak jauh beda. Tidak jauh bedanya. Kenapa? Bila saya bilang bahwa ada sih peningkatan sedikit about Pentacle ini ya, tentang keuangan ini ada peningkatan. Tetapi sepertinya kenapa saya bilang energinya tidak jauh beda, sepertinya masalah-masalah di tahun 2024 itu masih ada sangkut pautnya dengan masalah di tahun 2023. Jadi kayak ada masalah yang masih
kayak ada masalah yang masih running yang harus diselesaikan oleh Virgo di tahun 2024 seperti itu. Jadi apa ya, masalah yang kamu hadapi masih hampir sama, tetapi bedanya keuangan kamu ada mengalami peningkatan. Jadi usaha kamu tuh mengalami lonjakan sehingga tidak begitu stres yang luar biasa seperti tahun 2023. Tekanannya mungkin tekanannya berkurang karena energi kamu juga lebih naik, biasanya rezekinya juga lebih bagus. Dan Princess of Swords. Nah, Princess of Swords di sini ini adalah energi Virgo di mana dia harus semangat ya. Dia nggak boleh menyerah. Kamu nggak boleh apa ya di sini merasa bersedih dengan kondisi kamu yang mungkin kamu harus berjuang seperti ini gitu ya. Oke, semua orang itu berjuang ya Virgo. Tidak hanya kamu lonely. Jadi semua orang di dunia ini berjuang dengan kapasitas masing-masing. Bersyukurlah kamu memiliki kapasitas yang besar, kapasitas yang luar biasa. Berarti di situ Tuhan itu sangat percaya kepada kamu. Kamu ternyata bisa memiliki kapasitas yang luar biasa dibandingkan mungkin orang lain. Jadi Tuhan tuh ngasih amanah yang hebat. Karena kamu juga seseorang yang hebat. Kamu memiliki sesuatu yang hebat tidak sama dengan orang lain. Jadi di sini Virgo, di sini ada Seven of Cups. Meski Virgo di sini banyak sekali harus menyisihkan atau mengendapkan impian-impian dia ya. Jadi sebenarnya Virgo itu banyak sekali planning di tahun 2024 yang mesti dia lakukan. Tetapi ternyata ada kondisi-kondisi yang kondisional yang bisa dibilang kondisi-kondisi yang di luar dugaan dia, sehingga dia harus mengendapkan mimpi-mimpi itu dulu. Seven of Wands. Jadi sepertinya ini tadi bahwa dia harus bisa caranya bertahan dulu. Bagaimana pekerjaan ini walaupun sudah mulai membaik, tetapi kamu masih harus mengatur strategi dengan baik untuk bahwa memang ini sudah settle. Nah, di tahun 2024 Virgo ini belum settle. Even itu naik, tetapi kamu belum settle, belum bisa dibilang bahwa kamu punya pekerjaan yang oke, tapi sudah mulai oke, sudah mulai ada oke, tetapi belum oke yang stabil belum. Jadi kamu harus waspada, kamu harus hati-hati, dan kamu harus menjaga pekerjaan kamu atau usaha kamu dengan baik. Pada saat semuanya sudah membaik, kamu harus bisa, kenapa bisa membaik? Karena kamu harus bisa menganalisa diri kamu bahwa aku melakukan ini yang tidak dilakukan di tahun 2023. Kenapa bisa membaik? 2024 aku melakukan ini. Jadi itu yang pertahankan. Hal-hal baik yang membuat kamu lebih berkah, hal-hal baik yang membuat kamu menjadi sesuatu yang lebih hebat di tahun 2024, pertahankan. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini ada victory is some in the world and you. Jadi kalau victory jadi V. Seperti yang saya bilang bahwa ada kejayaan. Ada sesuatu hal yang baik terjadi pada Virgo di tahun 2024 ya. Dan di sini ada flag. Jadi memang Virgo sudah bisa mengibarkan bendera dia, Virgo sudah bisa menemukan sesuatu hal yang membuat dia hidup. Jadi di tahun 2024 Virgo kayak menemukan tempat di mana dia bisa hidup, bisa bernafas. Ini analogi ya, bisa hidup itu bukan berarti kalian akan berpindah tempat, tapi kayak menemukan sesuatu sehingga kalian tuh secara keuangan mungkin bisa stabil, secara hati kamu bisa kayak lega, kamu bisa menyelesaikan masalah dengan baik seperti itu. Jadi ada kayak sesuatu hal yang kamu temukan di tahun 2024 sehingga membuat Virgo lebih baik. Nah, bagaimana untuk karir Virgo? Kita di sini ada King of Pentacles. Seperti saya bilang, kalau untuk karir kamu memiliki sesuatu hal yang bagus. Jika kamu tidak berkarir di dunia perusahaan gitu ya, kamu memiliki usaha sendiri, kamu seorang entrepreneur, kamu memiliki sesuatu hal yang baik di usaha kamu. Jadi King of Pentacles menandakan bahwa kamu bisa mengatur, kamu bisa sudah tahu kayak alurnya gitu ya, kamu tidak begitu kesulitan untuk urusan di kerjaan kamu. Dan di sini ada The Chariot.
tinggal kayak menjalani aja sesuai dengan kemampuan kamu dan pertahankan kualitas kamu, maka semuanya akan baik-baik saja. Jadi kayaknya karir untuk Virgo di tahun 2024 tidak mengalami sesuatu yang sebenarnya penurunan, malah sesuatu hal yang sangat baik. Tetapi di sini ada Six of Pentacles, jadi sebenarnya apa yang terjadi di tahun 2024 untuk urusan kerjaannya memang perlu sekali pengorbanan, banyak sekali yang mungkin harus kamu keluarkan, tetapi kembalinya juga luar biasa. Jadi ada sesuatu yang besar juga kamu dapatkan di tahun 2024. Jika memang kamu harus mengeluarkan banyak pengorbanan, pastinya pengorbanan kamu juga sesuai dengan apa yang kamu keluarkan. Jadi jangan khawatir, jangan takut jika kamu melakukan sesuatu hal yang baik untuk kerjaan kamu. Semua hal itu kamu harus menanam, ibarat kata untuk menanam berlian memang perjuangannya luar biasa untuk mendapatkan berlian pula gitu ya. Jadi perilaku untuk menanam itu, menanam sesuatu hal itu pastinya juga mempengaruhi hasilnya tadi. Tapi kalau kamu tulus, ikhlas, so semuanya akan baik-baik saja. Dan di sini ada Two of Wands. Jadi sepertinya ada seseorang yang mungkin mengajak kerja sama kamu atau mengajak kamu untuk melakukan usaha baru. Di sini akan ada tawaran-tawaran yang bisa jadi kalau aku merasakan lumayan menggiurkan, tetapi kamu harus bisa careful ya, hati-hati. Kan di sini ada King of Cup reverse. Jadi kamu jangan terlalu emosional. Kalau aku merasakan Virgo lebih baik bekerja sendiri, jangan bekerja sama dulu dengan orang jika itu tidak jelas gitu ya. Jadi kalau kamu bekerja sama ini akan mengalami di mana situasi hal yang kurang menyenangkan atau kurang baik. Di sini ada The Strength ya. Jadi kamu harus kayak mengawali sesuatu lagi. Jadi kamu fokus untuk apa yang sudah kamu lakukan, maka tinggal kamu mengembangkan. Ibarat kata kamu tinggal menyiram, maka tunggu itu berbunga gitu. Jadi jangan menanam bunga lagi, menanam tanaman lagi, untuk itu akan membuang waktu kamu percuma. Jadi sabarlah untuk apa yang sudah kamu geluti. Bagaimana dengan keuangan Virgo? Ada Princess of Swords ya. Keuangan bisa dibilang bahwa kamu harus pintar ngatur. Di tahun 2024 masih diharuskan Virgo pintar-pintar ngatur, tidak boleh boros walaupun mungkin ada peningkatan secara keuangan ya. Kamu harus benar-benar pintar ngatur, selesaikan masalah-masalah yang mungkin harus kamu selesaikan, karena di sini ada Seven of Pentacles. Jadi keuangan kamu tuh masih belum yang wow, masih banyak sekali yang harus kamu lakukan, banyak sekali yang harus kamu atur ya, banyak sekali yang mungkin harus kamu bayar. Jadi benar-benar kamu masih harus menyabarkan diri untuk perihal keuangan di tahun 2024, karena di sini ada Ace of Cups ya. Jadi menyabarkan diri, menguatkan diri untuk belanja. Tetapi kalau ada Ace of Cups, ini menandakan juga tanda baik bahwa untuk keuangan don't worry. Ada hal-hal yang bikin happy, ada hal-hal sebenarnya untuk keuangan kamu lebih lega, lebih enak, dia tidak begitu sesak nafas. Tapi kamu harus pintar-pintar ngatur uang, karena si Virgo ini di sini ada Queen of Swords reverse, terkadang bisa lose control, bisa boros banget. Nah ini adalah kelemahan Virgo, yang bagaimana agar dia bisa menahan diri ya. Jadi banyak menahan diri untuk ya, kamu harus ingat pada saat kondisi ekonomi kurang baik itu sangat tidak enak, kamu harus ingat itu. Jadi kamu harus bisa, saat ini kamu tuh masih menanam, kamu masih mencakul di ladang ya, analoginya seperti itu. Kamu masih menanam bibit, jadi kamu belum kayak panen yang wow. Lahan kamu ini harus benar-benar dikelola dengan baik biar kamu bisa di masa depan lebih baik lagi, seperti itu. Nah bagaimana untuk pesan semesta si Virgo ini ya, kita lihat. Pesan semesta untuk Virgo. Di sini ada double zero. Seperti yang saya bilang, bahwa mungkin tahun 2024 Virgo harus banyak mengosongkan hati dia untuk keinginan-keinginan for a while ya, untuk sementara. Tahun 2024 memang dirimu kayak bersemedi dulu lah. Mungkin banyak sekali keinginan yang harusnya terwujud, tetapi ternyata di tahun 2024 dirimu harus kayak bersemedi dulu ya. I'm observant, di sini ada angels ask for your attention, open your eyes, listen
think about everything that is happening. Jadi memang apa sih? Jadi tahun 2024 itu banyak sekali yang harus mesti direnungkan oleh Virgo ini. Banyak sekali yang harus diperbaiki oleh Virgo ini. Mungkin secara bagaimana dia sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang anak, bagi seorang istri atau seorang suami, bagaimana seorang menjadi seorang atasan. Banyak sekali yang mungkin menjadi masalah Virgo, ya. Mungkin masalah pekerjaan, kenapa masih belum sukses, atau kenapa masih banyak hal yang mungkin mesti perbaiki. Memperbaiki perilaku itu juga akan memperbaiki hidup kamu. Ini mungkin ini adalah moto saya yang mungkin kita sharing ya. Semoga mungkin bisa ngasih pengetahuan ke para sahabat pada saat kamu ingin memperbaiki hidup kamu. So for the first yang mungkin pertama yang harus kamu lakukan adalah perbaiki diri kamu sendiri. Perbaiki cara berpikir kamu, perbaiki bagaimana cara hidup kamu. Sebagai seorang hamba, sudah baikkah aku? Sebagai seorang anak, sudah baikkah aku sama orang tua? Jadi tidak ada sesuatu hal yang sempurna di dunia ini ya Virgo ya. Tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, tetapi ingat bahwa seseorang tuh selalu ingin berbuat menjadi baik. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Seseorang yang memiliki value, memiliki kehidupan yang baik karena dia akan memperbaiki hal-hal yang tidak baik pada dirinya. Oke, kemarin aku terlalu malas nih ibadah. Tahun 2024 aku perbaiki. Kemarin aku kurang gigih bekerja. Tahun 2024 aku akan lebih gigih bekerja dan tidak boleh mudah menyerah gitu ya. Jadi di sini ada hal-hal yang mungkin aku terlalu menyalahkan orang lain, terlalu menyalahkan aku begini karena orang itu, aku begini karena orang tuaku. No. Jadi sesuatu hal di dunia ini sudah ditakar masing-masing dengan takaran dengan kehidupannya masing-masing sudah ditakar. Kamu bisa sampai melebar ke sini karena juga jiwa kamu juga harus lebih lebar, lebih luas ya. Jika kamu ingin lebih luas hidup kamu, lebih lebar rezeki kamu, lebih luas rezeki kamu, luaskan hati kamu. Di situ filosofi sebenarnya, analogi bahwa pada saat kamu melihat Tuhan itu beda, Tuhan luar biasa, Tuhan baik, dan Tuhan itu akan memberikan sesuatu hal yang hebat di dalam hidup kamu. So kamu juga harus menjadi seseorang yang hebat, seseorang yang bisa memaafkan, seseorang bisa kayak rendah hati, atau seseorang yang bisa kayak mengalah, atau seseorang yang bisa kayak mengerti kekurangan orang di sekitar kamu yang mungkin bikin kamu sebel seperti itu. Jadi di sini ada 000 ya. Jadi di sini memang fokus inward through meditation and prayer. Jadi memang benar yang saya bilang bahwa fokus hidup kamu saat ini untuk bagaimana kamu bisa memperbaiki dan selalu rajin berdoa. Bagaimana untuk asmara ya, kita lihat asmara Virgo. Oke, saya akan ambil 3 kartu untuk single, 3 kartu untuk pacaran, dan 3 kartu untuk yang menikah. Yang berpacaran di sini saya akan ambil oracle, love oracle-nya dulu untuk bisa menguatkan gitu ya. Oke, di tahun 2024 si Virgo yang single lagi kayak fokus pada friendship ya. Jadi dia merasa bahwa dia harus fokus pada kerjaan dia, fokus pada karir dia. Di sini ada Four of Wands dan Six of Wands. Dia merasa kayak belum sukses. Dia masih banyak sekali yang harus dia kejar. Jadi untuk urusan berhubungan dia lebih memilih untuk bersahabat dulu atau berteman dulu, tidak membuka diri untuk seseorang. Karena sepertinya Virgo juga mengalami dimana situasi yang mungkin di sebelumnya, situasi yang lumayan mengerikan dan menyedihkan dia alami, sehingga ada titik dimana dia dia fokus pada hidupnya dulu. Dia nggak fokus untuk bisa fokus untuk hubungan yang baru. Karena dia merasa tertekan, atau dia merasa trauma, atau merasa masih takut gitu ya di sini. Jadi si Virgo memang merasakan untuk cinta yang single tahun 2024 dia masih kayak fokus pada dirinya sendiri, dan itu memang lebih baik karena energi kamu itu bagusnya kamu fokus di kerjaan atau di sekolah kamu atau di kuliah kamu. Jadi fokusnya itu. Jadi benar jika kamu tidak karena akan bikin capek dan juga bikin lelah. Kamu juga nggak akan enjoy jika kamu berhubungan dengan orang lain. Mulai kayak membuka hati kamu juga belum bisa enjoy karena memang energi kamu masih kayak ada titik di mana kamu harus mengendapkan dulu. Sedangkan yang berpacaran di sini ada
Don't make decision ya, jadi based on goal or what you think you should do. For it is only in being true to yourself that you can be true to others. Jadi kamu harus bisa menjadi jujur pada diri kamu. Eight of Swords, Knight of Cup, dan ada Ten of Wands. Kamu merasa hubungan kamu sangat berat. Kamu merasa hubungan kamu merasa bikin capek dan lelah. So jujur. Sebelum kamu ada di ranah yang mungkin mengecewakan, daripada kamu selingkuh ke orang lain, lebih baik kamu putuskan ini biar tidak menjadi karma yang buruk untuk kamu ya. Jadi karena kamu misalnya kamu udah capek, udah lelah dengan hubungan ini, mending kamu jujur sama pasangan kamu bahwa mending kita menyudahi, kita sudahi hubungan kita karena seperti ini. Jadi jujur itu lebih baik dari apapun ya. Jadi kamu harus bisa, jangan kamu merasa bersalah nanti, kamu takut begini. Hidup itu seperti pilihan ya, mimpi yang palsu, kebahagiaan palsu, atau kebenaran yang pahit ya. Lebih plong, lebih enak itu kebenaran yang pahit daripada keindahan yang palsu, karena itu akan lebih menyakitkan lagi pada saat itu nanti terbuka. So pilihan ada di Virgo lagi. Di sini ada yang menikah, ada secret admirer ya. Nah di sini apa ya, bisa dibilang mungkin ada Ten of Pentacles, Eight of Wands di Empress dan di reversa semua. Sepertinya di Virgo dengan pasangannya lagi ada mengalami masalah tentang keuangan, tentang hubungan mereka. Ada banyak sekali yang berubah. Jadi ada beberapa Virgo yang saya serap di sini memang ada hubungan di mana ada pihak ketiga. Jadi ada sesuatu hal yang mengalami pihak ketiga, tidak selalu juga orang selingkuh ya. Mungkin pihak ketiga itu orang tua atau saudara yang membuat kacau hubungan kalian, yang membuat hubungan kalian akhirnya kurang harmonis di situ. Nah, so apa sih yang mesti dilakukan oleh si Virgo ini untuk yang jadi sih ada period of prosperity and abundance. Nah, ini adalah masa dimana untuk kamu, fase dimana untuk bisa mencapai ke titik sesuatu hal yang bahagia, sesuatu hal yang mungkin melegakan, sesuatu hal yang penuh kebaikan. Jadi memang di tahun 2024 yang berpasangan ini yang menikah memang ujiannya lagi berat di tahun 2024. So kamu harus ingat dan saling mengingatkan, saling introspeksi, harus bisa saling amanah bahwa apa yang terjadi ini adalah ujian kalian berdua untuk bisa ada fase dimana Tuhan mau ngasih fase yang lebih berkualitas. Jadi kalian harus lulus, jangan sampai kalian mengkhianati satu sama lain, karena ini akan membawa kehancuran pada Virgo. Tapi kalau kalian bisa kayak jujur satu sama lain, ini akan membawa keberkahan untuk Virgo. Jadi ingat, di tahun 2024 untuk yang menikah adalah fase di mana kamu akan membuka pintu gerbang yang lebih besar. Kalau kalian lulus, maka tahun 2025 kamu akan mengalami hal yang luar biasa. Jadi tahun 2024 masa dimana kalian harus bisa mempertahankan pernikahan dan percaya satu sama lain. Kesehatan untuk Virgo memang kurang baik, banyak sekali asam lambung, kamu sering stres, sering capek di tahun 2024, energi negatif kamu memang agak naik, dia kayak banyak hal yang blunder terjadi sehingga bikin kamu stres dan sering sakit. Jadi di sini memang kamu harus ada stress release ya, healing untuk bisa, mungkin dengan, kalau healingnya orang tuh beda-beda, ada yang mungkin baca kitab suci agama masing-masing ya, mungkin kamu healingnya dengan bermeditasi seperti itu. Jadi lakukan hal-hal yang memang bagaimana secara mengurangi stres di dalam hidup kamu. Warna yang bagus untuk kamu adalah warna putih, warna biru laut, dan biru muda, biru laut yang lazuri ya, maksudnya yang lebih kayak soft banget, warna yang soft. Jangan memakai warna yang pekat untuk tahun 2024. Angka yang bagus adalah angka 3 sama 7 sama angka 1 ya, 1 angka 11. Dan hari yang baik adalah hari Sabtu, dan hari hati-hati untuk hari Jumat ya, karena hari Jumat di tahun 2024 banyak energi negatif untuk Virgo. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.